Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Sulistia Nugrahani dengan NIM 2341102011207 dari kelas 3 Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan membahas materi tentang ketentuan syariah pada pasar keuangan. Jadi pasar keuangan syariah itu telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan global dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di negara Indonesia. Pasar keuangan Islam itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat tanpa melanggarnya prinsip syariah yang telah ditentukan. Produk keuangan syariah itu dimaksudkan untuk memberikan peluang investasi yang sejalan dengan ajaran Islam, dan dengan adanya peraturan syariah itu setiap transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mematuhi nilai-nilai etika dan moral Islam. Selain itu, ada berbagai jenis pasar keuangan termasuk pasar uang, modal, valuta asing, komoditas, dan derivatif. Dengan hal ini juga mencakup produk yang digunakan di pasar keuangan konvensional dan Islam. Berdasarkannya, pasar keuangan syariah Indonesia itu terus berkembang dengan dukungan badan regulator seperti DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, dan DSN, Dewan Syariah Nasional, dan penerapan prinsip syariah dalam seluruh transaksi terjamin. Adapun pengertian keuangan merupakan bidang ilmu yang terdiri dari pengelolaan dan penyaluran uang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Adapun secara bahasa, syariah berasal dari kata syara' yang berarti jalan lurus atau jalan menuju sumbernya. Menurut Imam Al-Qurtubi, syariah adalah agama yang diterapkan Allah SWT untuk hamba-hambanya dan terdiri dari berbagai sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Keuangan Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama Islam dan yang kedua itu keuangan. Keuangan itu mengacu pada keterlibatan pasar keuangan dan lembaga keuangan dalam mendiversifikasikan resiko keuangan dan kredit. Oleh karena itu, keuangan Islam setidaknya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan bentuk keuangan lainnya. Sedangkan pasar keuangan syariah adalah pasar keuangan bank syariah, di mana surat berharga syariah itu diperdagangkan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun atau bisa disebut dengan jangka pendek. Dalam hal ini, transaksi pasar uang adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu atau jangka waktu tertentu dengan jangka waktu yang pendek. Hutangnya itu dapat ditimbul saat dana dipinjam atau dikumpulkan melalui pasar keuangan ini. Jadi instrumen yang didapat itu bisa diperdagangkan di pasar ini adalah obligasi atau komitmen dengan jangka waktu tetap. Adapun fungsi dari pasar keuangan syariah itu adalah yang pertama sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan memanfaatkan tambahan likuiditas untuk keperluan pembiayaan. Adapun contohnya yaitu Bank Sentral Indonesia menggunakan pasar uang jangka pendek. Sertifikasi Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI dan surat berharga pasar uang SBPU sebagai instrumen keuangan yang memungkinkan otoritas keuangan untuk melakukan operasi pasar terbuka secara tidak langsung. Adapun fungsi yang kedua yaitu untuk pasar keuangan memberikan informasi kepada komunitas bisnis, pemerintah, individu, industri asing, dan pelaku pasar lainnya tentang kondisi keuangan, preferensi dan perilaku peserta, dampak kebijakan moneter, dan dampak interaksi domestik dan internasional. Jenis-jenis pasar keuangan ada 5, yaitu yang pertama pasar uang dan pasar uang syariah. Pasar uang adalah tempat di mana dana jangka pendek dialokasikan dan dipinjamkan, biasanya itu dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai pasar likuiditas utama. Perusahaan yang membutuhkan dana dalam jangka waktu singkat dapat memanfaatkan pasar ini dengan memperdagangkan surat berharga. Pasar uang syariah adalah versi pasar uang yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di pasar ini, instrumen itu yang utang jangka pendek seperti surat berharga
dan sertifikat deposito dan diperdagangkan tanpa melibatkan unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi sesuai dengan hukum Islamnya seperti riba, perjudian, dan ketidakpastian. Poin kedua yaitu ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat terjadinya aktivitas investasi keuangan yang berbentuk klaim, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap modal yang diinvestasikan. Yang ketiga itu ada pasar derivatif. Derivatif atau market. Derivatif merupakan produk investasi yang terdiri dari berbagai instrumen keuangan dan diawasi oleh Bursa Efek Indonesia atau yang disebut dengan BI. Adapun kontrak derivatif itu diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan cara perdagangannya di pasar, yaitu pertama ada derivatif over the counter, adalah derivatif yang diperdagangkan di luar bursa. Yang kedua itu ada derivatif tercatat. Jadi derivatif tercatat adalah produk derivatif yang diperdagangkan di bursa efek. Bursa efek itu khusus perdagangan derivatif atau futures exchange dan bursa efek lainnya. Yang keempat itu ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau bursa falas adalah tempat di mana orang bisa menukar uang antar negara. Yang terakhir itu atau yang kelima adalah pasar komoditas. Pasar komoditas adalah tempat di mana barang-barang fisik yang disebut komoditas diperjualbelikan baik secara langsung maupun lewat kontrak. Prinsip-prinsip syariat dalam sistem keuangan ada 6, yaitu yang pertama kebebasan transaksional, yang kedua bebas dari maghrib, masyir atau perjudian, goror atau ketidakjujuran atau penipuan, dan riba atau perampasan modal pokok lebih lanjut dengan cara murni atau terlarang. Yang ketiga itu tanpa melakukan usaha untuk merancang, mengatur atau mempengaruhi biaya. Keempat, setiap orang berhak menerima informasi yang memadai, akurat, dan berimbang. Yang kelima itu setiap transaksi diselesaikan dengan maksud untuk menguntungkan bersama atau untuk kemaslahatan. Yang terakhir atau yang keenam itu melaksanakan perjanjian sesuai yang dibuat. Adapun perbedaan mengenai jalannya transaksi dalam pasar uang dan pasar uang syariah. Jadi perbedaan jalannya transaksi dalam pasar uang dan pasar uang syariah itu ada terletak di beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama di instrumen investasi. Pasar uang syariah itu hanya menyediakan instrumen pasar uang syariah, sedangkan pasar uang konvensional itu menawarkan instrumen investasi tanpa menggunakan prinsip syariah. Yang kedua itu di proses perjanjiannya. Kalau pasar uang syariah itu menggunakan akad, kalau pasar uang konvensional itu menggunakan kontrak. Yang ketiga itu di mekanisme transaksi. Pasar uang konvensional itu mempermasalahkan haram atau tidaknya uang syariah yang didapatkan, sedangkan pasar uang syariah tidak ada keuntungan bunga dan keuntungan spekulatif. Yang keempat itu di keuntungannya. Pasar uang syariah itu memberikan keuntungan berupa nisbah atau bagi hasil. Kalau pasar uang konvensional itu memberikan keuntungan bunga atau keuntungan spekulatif. Jadi pasar uang itu mekanismenya untuk memperdagangkan dana jangka pendek, dana jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau pasar uang syariah itu lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrumen dan mekanisme pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkannya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.